Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazul Rahma, NIM E2019-3153, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video tanggapan minggu ke-6 yang berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional pada Bapak Dr. Abdul Latif Nafis, LC MOI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto. Yang kedua, produk nasional bruto. Yang ketiga, produk nasional neto. Yang keempat, pendapatan nasional neto. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Dan yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. Produk domestik bruto memiliki rumus sebagai berikut. Produk domestik bruto sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan hasil luar negeri. Produk nasional bruto atau gross national product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Semisal ada seorang yang berasal dari Indonesia menjualnya di Amerika, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam produk nasional bruto. Berikut cara menghitung produk nasional bruto. Produk nasional bruto sama dengan pendapatan warga Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi pendapatan asing di dalam negeri. Produk nasional neto merupakan produk nasional kotor atau gross national product dikurangi penyusunan barang. Selanjutnya, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai faktor produksi. Berikut adalah cara menghitung pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto sama dengan produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang banyak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan pajak yang lainnya. Selanjutnya, pendapatan yang siap dibelanjakan. Memiliki nama lain, disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selanjutnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan yang siap dibelanjakan sama dengan pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Berikutnya, pemanfaatan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara, ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keempat, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan suatu negara. Selanjutnya, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendapatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendapatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendapatan pengeluaran. Yang metode pendapatan ini, nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Selanjutnya, metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah
pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pengeluaran merupakan jumlah semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan masyarakat pada periode tertentu. Berikutnya yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat, menghitung pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima juz, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, dan yang kesembilan adalah wakaf. Terima kasih. Mungkin itu saja video tanggapan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.